Ini kan punya dia jadi gue yang ngajarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi si hewan ini ada pembuluh darah, sama ada yang bukan pembuluh darah, sama kayak kuku manusia deh. Kapan lagi kan bisa motongin sosmed kayak gini sama Bang Iqbal? Tapi lebih mahal punya gua kan, nggak mau kalah. Aduh. Wih, nggak kena. Mesin. Room tour rumah saya yang baru. Jadinya ya ini rumah yang baru kayak gini. Konsepnya ya kayak gini pokoknya. Ya namanya juga rumah baru guys, bukannya sombong. Saya mau kenalin beberapa hewan peliharaan saya di rumah baru saya. Sama tadi ada teman saya sih yang datang ke rumah. Kita kenalan dulu yuk. Teman saya ada di samping. Ini kiper yang baru waktu itu bukan? Kemarin aku kan ngajarin kiper. Ini rumah gua. Gue ceritain rumah gua. Kiper gua baru mau ngasih tugas ke lu nih, potongin kuku hewan-hewan. Bentar dulu. Lu kan tadi gue bilangnya sama lu, ini rumah gua, lu yang kiper gua kok. Iya. Oh. Kita tuh udah nge-hire kiper kemarin. Terus kita mau datang pagi ini. Ya udah guys, ini rumah Iqbal Misda. Ini siapa nih? Ya saya Jabari Pak kan? Bukan kiper gua berarti. Ya udah nggak apa-apa deh, ayo deh kita bantuin deh. Ya nggak jadi dong ini, gue ternyata mau room tour rumah gua, itu ceritanya. Ini kalau room tour nih siapa yang guntingin kuku hewan gua dong? Guntingin kuku lu, sini gua guntingin, gua mah habis. Oh serius lu, masa kayak gitu lu suruh guntingin kuku? Guntingin. Sakit kena tangan ditajem. Nggak ada yang gampang itu guntingin kuku cacing, kadal apa gimana gitu? Enggak, ini. Dalam nggak? Enggak. Paling gigit berdarah dikit. Tapi lu pernah kena gigit? Pernah, berdarah dikit. Tapi sakitan mana sama ditinggal mantan? Saya jadi kiper aja. Kita lanjut ke potong kuku. Potong kuku dia lah. Oke, potong kuku si ini nih. Iya nih si Mama. Dari mana? Dari situ aja nih. Ini mah kecil potong kukunya nih. Tuh lihat nih. Caranya gini doang tuh. Ini nih. Tuh ya gampang. Bisa tuh gua udah selesai, udah potong. Udah dipotong. Bukan ini bro. Oh yang itu lu. Yoi. Ini kalau gigit robek pak. Mon, kalau ke aku nggak boleh gigit, kalau ke dia bebas. Gak apa-apa. Ini curang nih. Owner sama peliharaannya kong kali kong guys. Gigit ke saya. Tuh, kan ada kukunya parah tuh. Tajam ya. Banget bro. Oke, merusak baju bro. Oh ngerusak baju ya? Itu bukan ngerusak pikiran. Wadah, bahaya ya. Nih, kita langsung aja deh, coba gunting kukunya dia. Pernah gunting kuku biawak nggak? Oh pernah dong, pernah gunting kuku biawak, pernah gunting kuku kucing, pernah gunting kuku hewan mamalia lain, itu udah pernah. Sama itu gue yang belum pernah seumur-umur gunting kuku ular. Belum pernah gue seumur-umur. Gimana caranya tuh gunting kuku ular? Seumur-umur gue belum pernah sih. Kalau misalnya mau gunting kuku ular, ajak-ajak ya, lumayan buat konten. Pasti naik tuh kontennya tuh. Iya. Oke langsung aja kita potong Iya nih. nih, sok gimana? Tuh. Gigit. Ya, ini sih gak lucu nih. Gigitnya Pak. Kagak Pak, ini udah jinak Jinak ya, ya? udah jinak aman ya. Coba gimana cara potong kuku Ini dia? sumpah tajam banget. Kan emang belum pernah digunting lagi, pernah dulu terus gunting lagi. Pernah dulu, kalau udah dulu tuh udah berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu? Waktu masih SD. Lama banget ya. Lama banget ya. Oke, nih guys, sini majuan nih. Gimana sih cara gunting kukunya itu Cara gimana coba? gunting kuku hewan yang benar. Jadi si hewan ini kan punya dia jadi gue yang ngajarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi si hewan ini ada pembuluh darah, sama ada yang bukan pembuluh darah, sama kayak kuku manusia deh. Tuh. Nah yang kita potong itu adalah yang bukan pembuluh darahnya nih, bagian sini nih. Ini cukup. Tuh. Kalau dia nggak berontak, artinya dia nyaman dan bukan pembuluh darah yang kita potong. Terus potong lagi yang sebelah sini juga sama. Tuh, aman kan? Si hewannya nggak berontak kan? Iya. Terus kita potong lagi yang sebelah sini. Ini jangan kedalaman ya, sama jangan ke ujungan juga. Karena kalau misalnya kuku itu, setahu saya di burung ada kayak, misalkan kita lama motong nih, akhirnya yang harusnya tadinya bukan pembuluh darah, jadi pembuluh darah. Oh bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu. Jadi itu kukunya itu melintir, muter kayak gini, terus pas gue potong berdarah. Dan mau nggak mau gue potong. Kalau nggak gue potong, itu nyangkut-nyangkut ke kandang. Oh. Gitu. Tapi kalau di reptil gue kurang tahu juga ya. Makanya kalau misalnya potong kuku, gue biasanya sih agak nempel ke pembuluh darah tapi nggak dekat banget tuh. Jadi nggak berdarah. Iya benar. Kalau misalnya kena pembuluh darah tuh, itu apa sih yang bakal terjadi bro? Pendarahan tapi nggak parah banget sih, masih aman aja. Katanya sih buat nyumbatnya itu ada beberapa obat-obatan.
buat nyumbat si darahnya. Tapi kalau yang biasa pada pakai debu. Pakai debu? Iya, debu itu. Iya. Debu gimana? Debu apa? Abu rokok itu bisa. Oh. Buat nyumbat doang. Tuh. Ini masih kurang pendek nih. Pendekin lagi. Pendekin lagi. Enggak. Aman. Coba kita tapi bedain, masih agak tajam, Pak, karena kan tajam sih. belum kegesek-gesek. Iya. Dia biasanya kalau misalnya mau nggak tajam itu alasnya dikasih yang kasar. Ini dia kegesek-gesek. Tapi bisa kita bedain tuh ya, yang udah yang udah dipotong sama yang belum tuh. Sama yang belum, benar. Yang udah, ini yang belum tuh. Yang belum masih panjang-panjang. Yang udah bener kayak udah dipotong-potong tuh ujungnya udah nggak ada. Ini panjang banget, tajam, santuy. Dia nyantai ya, Santai banget. slow ya. Slow dia. Nih yang tadi saya bilang, ini Submon itu si kulitnya itu kayak serikaya, agak jendol-jendol gitu. Bener iya bener. Nih, tapi dia rasanya nggak manis guys. Kalau serikaya manis, kalau ini nggak manis. Jangan dicoba. Jangan sakit rasanya. Iya, sakit. Jadi ngomongnya manis-manis lagi. Oke, ini kita potong lagi ya sebelah ya. Ya nih. Tapi ini anteng banget loh, sumpah enak banget sabunnya. Anteng ini mah. Kalau digendong terbalik dia mau ngasih anteng nggak sih? Kalau terbalik biasanya suka agak berontak. Oh, agak berontak ya. Kalau Biasanya kan kalau di jenis-jenis salvator itu anteng. Kalau salvator ya ditebalikin, tapi kalau misal Submon kurang tahu juga sih. Agak jalan-jalan dikit. Tapi ini nggak jampi sih. Kalau jampi itu kalau taruh bawah langsung ngacir. ya, harus dipegangin oleh ini bro. Oke. Nah, kalau berdua asik nih. Kapan lagi kan bisa motongin sosmed kayak gini sama Bang Iqbal? Yedi, pasti yang cewek-cewek pada komen, ih mau dong gitu kan? Cium. Jangan. Bahaya nih si Mon mau gigit. Udah keren, udah hissing dia tuh. Hissing deh. Gitu. Enggak, tapi nggak kenapa-napa Oh sih. nggak apa-apa, dia aman ya. Nggak nyaman doang. Nggak nyaman bentar ya bro ya. Sip. Aduh, coba tuh kalian bayangin, hewan aja dibuat nyaman, apalagi kalian. Coba, wanita-wanita siapa yang nggak klepek-klepek sama pecinta satwa coba. Nih, oke, sip, satu lagi. Oke, sip. Ini udah nih. Kalau udah kayak gini, udah lebih nggak sakit. Nggak sakit. Nah ini kuku-kuku yang tadi dipotong nih cuma segede-gede gini tuh. Iya. Tuh, gitu mana doang. ya? Nah ini kita cari tuh. Tuh kecil-kecil banget. Tahu kelihatan atau enggak, pokoknya kecil-kecil banget karena ujung-ujungnya doang. Sebenarnya sih kalau misalnya yang kayak gitu-gitu ada gunanya buat dia nggak sih bro? Kalau buat kita kan ya supaya nggak sakit ya enggak kan? Kalau buat dia sendiri ada gunanya. Tetap lah kayak kuku manusia, panjang juga nggak sehat kan? Iya. Entah itu nyimpan kuman, entah itu nyangkut. Nyangkut. Kan kalau misalkan di alam nih, bedanya di alam sama di kita. Kalau di alam dia tahu apa yang jadi kebutuhan dia. Kayak misalkan, oh ini kuku dia panjang, dia nyakar-nyakar kayak kucing kan, nyakar-nyakar benda-benda yang keras. Kalau misalnya kayak di burung, oh dia paruhnya panjang karena kan di bagian-bagian tubuh tertentu yang dia bisa bertumbuh terus kan, kayak misalkan paruh itu dia gigitin benda-benda keras. Nah kalau misalnya di reptil mungkin dia sama, dia nyari benda yang keras, dia garuk-garuk akhirnya tumpul gitu, entah itu di bebatuan, entah itu di pepohonan, dia garuk-garuk kayak gitu akhirnya tumpul. Kalau dipiara kadang-kadang insting itu nggak terlalu terbangun. Iya bener, karena kan udah beda banget. Akhirnya mau nggak mau kita yang lebih perhatian sama si hewan. Iya, terpaksa kayak gitu. Kuku belakang belum coy. Kuku belakang belum. Oke, nah kita potong lagi. Nah ini bisa pakai gunting kuku biasa, ini kan buat manusia. Terus ada lagi buat kucing, itu bisa tergantung kalian nyamannya kayak gimana sih. Kalau saya sih nyaman pakai ini. Iya. Karena kalau buat kucing nggak kelihatan pak. Ini ada nih kalian lihat. Ini belum saya potong tapi ini udah full pembuluh darah tuh. Oh iya. Iya. Ini full pembuluh darah, cuma ujungnya doang tipis banget nih yang bukan. Oh, jadi itu bahaya ya? Bahaya. Ini bisa dipotong sih ujungnya doang tipis. Ini kalau dipotong ke daleman berdarah nih. Ini kita potong ujungnya doang ya. Nah tuh. Oh iya benar, yang penting ini ya. Iya, ngerinya pembuluh darah kepotong. Iya, bentar dia sakit nanti. Darah Ya. sakit. Nah ini juga sama tuh, pembuluh darah udah tipis. Oh iya benar. Kalau depan kan tadi panjang-panjang nih, ini Iya. enggak, cuma ujung-ujungnya doang yang tajam. Coba Kita coba sebelahnya lagi. Mon-mon ini jantan, tadi jantan ya? Jantan. Ngeliat jantan betinanya dari mana tuh bro? Dari bawah sini sebenarnya aku juga kalau dibilang paham banget sih enggak ya. Kemarin pernah nanya tuh ke orang. Katanya Mon-mon. Oh ini jantan katanya ya? kalau di sana burung namanya momo ya. Yoi, namanya Momo. Mon. Oke. Ini hati-hati. Untungnya ini hewannya anteng. Kalau nggak anteng, hati-hati malah si jarinya yang kepotong. Iya betul. Kita potongin lagi. Tuh kayak gitu. Oke, ini tinggal ujung doang.
Kalau pengalaman aku sih ya bro ya, kalau si Sakmon ini waktu dulu kecil sih dia senjata utamanya lebih ke ekor. Nyabet ya? Sabet kayak gitu kan. Terus Sama nanti dia isinya kan serem juga kan? gitu loh kan isinya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ekor udah nggak bisa, baru dia mencoba buat gigit. Orang pelihara hewan itu nggak kena gigit nggak mungkin, kecil banget lah. Tapi sesekali pasti ya. Kayak ini Jina kan? Jina pernah kena gigit? Pernah gigit? Pernah. Ya gitu sama sih, kirain makanan dia gigit. Gue langsung berdosa gitu mukanya. Iya. Aja. Itu bedanya hewan Jina kalau enggak kan? Iya. Aja dia tuh. Semenjak ini enggak. Sama, si Momo juga sama gitu. Kalau lagi bad mood gigit kan, habis gigit gitu berdarah, langsung kayak oke. Kayak merasa bersalah langsung nunduk gitu. Iya, nunduk. Tapi seru banget, emang pelihara hewan itu seru banget. Tapi yang utamanya lagi tanggung jawab dalam memeliharanya. Jangan cuma asal beli karena suka, benar nggak? Iya, benar. Nanti kalau saya bosan aja langsung nggak diurus. Oh iya, apalagi satwa kayak gini ini kan termasuk bukan satwa endemik Indonesia. Artinya ketika kalian bosan, kalian lepas liarin. Syukur-syukur kalau lebih baik dia mati di alam dibandingkan dia beranak pinak di alam. Karena apa? Itu bukan wilayahnya dia. Iya, dia bukan invasif. Malah jadi bahaya. Kayak contohnya ada beberapa ikan-ikan Kalau yang tes kayak gitu-gitu juga kan sekarang dari Pakistan kan? Bener, Pakistan. Padahal orang ngiranya itu kalau tes itu asli Indonesia, padahal enggak. Padahal dari Pakistan tuh ya. Dari Pakistan. Terus kalau mau jadi referensi, cari aja referensi di YouTube karena sekarang udah banyak banget ya. Banyak banget. Nggak kayak zaman dulu saya masih kecil itu asli. Saya pengen punya apa akhirnya udah beli aja gitu, nggak kerawat, akhirnya mati. Kalau sekarang kan lebih yang cocok buat gua apa nih? Bener. Gitu. Banyak banget dibahas sama teman-teman YouTuber. Oh, Sakmon ini karakternya kayak gini, ini cocok buat pemula segala macam, cara merawatnya segala macam. Itu kalian nonton aja, referensi cari aja, bisa di Iqbal Isda, bisa di Dunia Satwa juga, terus juga bisa di teman-teman YouTuber lainnya banyak banget sekarang pokoknya. Ini katanya mau ngasih makan. Kita mau ngasih makan sekalian, ini kan udah selesai nih dipotong kukunya. Kita kasih makan yang mana? Oke, yuk kita kasih makannya dulu deh, si Wumbo dulu. Si Wumbo ini kita taruh nih ya. Taruh aja ya. Kita mau ngasih makan si Wumbo nih. Dari sini tuh lagi ada ini di rumah. Oh lagi ada nih, jadinya Iya. karena datang mendadak guys, jujur aja datang ke sini tuh dadakan banget. Lagi ada ini di rumah, jadi mungkin kita bakal kasih makan ini nih. Ini ada ati ayam sama ada ikan. Oh, ati ayam ya? Iya. Jadi sebenarnya dia tuh dikasih makan kayak daging-dagingan tuh oke banget. Langsung kita kasih makan aja. Coba sob kasih makan. Sebenarnya kalau dia responnya lumayan sih kalau lagi lapar kayak gini ya. Oke. Terus si chestnut itu nih ya, kalau misalnya ada Ini nggak bahaya lu buat orang lain. cukup bahaya sih kalau misalnya dia salah-salah buat tangannya. Dan ini satu lagi nih bro nih, kenapa aku pakai kontainer kayak gini? Yeah. Soalnya kan kadang-kadang dia juga suka ngerasa tiba-tiba ada sesuatu kayak gini digigit kan. Yeah. Kalau pakai kaca dia bisa luka, kalau kacanya bisa pecah. Bener lebih aman pakai ini ya. Pakai ini nih kalau dia nih, iya. Kalau misalnya pakai di kolam juga oke sih. Tapi kalau misalnya dibanding kaca, ini pakai di sini. Iya, lebih baik pakai kontainer lebih aman, lebih kuat. Coba aja bro. Ini pakai ikan apa bro? Ini ikan cerek gitu sih. Ikan cerek. Bukan, ini Bukan ya? Apa ya? Wader ya? Wader ya? Pokoknya sih aku label ikan cerek aja. Oke. Ini dikasihnya itu ada banyak sih kemarin sebenarnya. Ini emang sengaja buat kura-kura apa emang makanan di rumah? Buat kura-kura. Oh, buat kura-kura. Kita coba. Wih. Gila cepet banget. Ini gak kebayang kalau misalkan tangan saya ngasih langsung dari deket kena gigit gimana ya? Iya. Tapi lu pernah gak sih hampir kena gigit gitu sama dia? Hampir pernah, tapi alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi udah kena tangan gitu? Paling kayak hidungnya kena tangan, bukan ke mulutnya kena tangan kayak gitu. Hidungnya kayak kesentuh hidung dia, bukan kesentuh kegigit. Aduh Ngeri guys, sih. kalau misalkan kena gigit ke tangan minimal luka robek-robek sama robek lah minimal ya. Dia patah tulang bisa nyebabin patah tulang nggak sih? Oh, sampai pasti mungkin enggak ya bro. Cuman ini kalau misalnya dia udah gigit, dia susah lepas. Oh, ngunci. Wow, susah banget. Tapi katanya lebih bahaya ini ya? Apa AST? AST. Sebenarnya kalau misalnya lebih bahaya, kalau menurut aku pribadi ya, ini lebih bahaya. Soalnya dia jangkauannya lebih luas bro. Dia kan bisa panjangin kepala kan? Iya kepala. Kalau AST kan kalau AST enggak. Jadi kalau misalnya nih kepala dia ada di sini nih, sama ini. Terus kita di depan kepala dia aja nih. Nah, terus lagi tuh. Dia aja nih. Nah, terus lagi tuh. Kan bisa kepalanya tuh bisa. Kok saya ngilu ya? Dia yang kobok-kobok kolamnya saya ngilu gitu. Kepalanya bisa panjang, kalau AST enggak. Iya, kepalanya pendek Iya, dia. agresif banget bro dia bro. Kita coba lihat. Ini dia lihat makanan nggak? Lihat, Kita gitu. coba banting-banting. Gush, banting-banting. Gush. Tapi emang sensasinya pelihara hewan-hewan predator kayak gini ya, cara makannya. Sih, iya, pas kasih makan seru banget sih. Gigit ke tangan.
coba silahkan. Aduh. Kita coba ya gigit ke tangan ya guys. Ini boleh kan gue gigit ke tangan? Boleh. Tangan kameramen gimana? Ciao. Ini kita coba gigit ke tangan ya guys. Oke, kita coba gigit ke tangan. 1, 2, 3. Tapi bohong. Iya. Si Wumbonya ini, Wumbo kan namanya? Wumbo. Oke, si Wumbonya ini udah kenyang juga. Kita juga udah kenyang dengan perasaan yang selalu dibuat-buat dan digojak-gojlik. Gitulah guys. Oke, kita berdua pamit dulu. Mungkin nanti kita datang ke sini atau ini sih wajib mampir ke kandang nih. Kita racunin main burung merbek. Kandang ya. Gerbek kandang. Oh, gerbek kandang. Gerbek kandang. Ntar gue lagi ngapa-ngapain di gerbek. Pokoknya sampai jumpa di konten berikut ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe juga si Iqbal Isda. Subscribe.